きなものは強いやつ。さくらはるかだ。ヘドが出る。Kali ini masih menceritakan tentang Tsubakino lagi. Kenapa dia berdandan seperti wanita? Sejak kecil, Tsubakino itu selalu menyukai hal yang lucu dan hal-hal yang indah. Tapi Tsuba berhenti untuk membicarakan hal yang disukai agar menjadi abnormal dan supaya hidup di dunia normal. Saat Tsuba masih SD, ketika melihat teman wanitanya membahas tentang perhiasan tubuh, itu membuat Tsuba menginginkannya. Lalu, Tsuba memaksa dirinya untuk bermain dengan teman lakinya. Walaupun Tsuba tidak terlalu menginginkannya. Dan saat Tsuba berjalan pulang sekolah, Tsuba menemukan sebuah anting di jalan. Dan tiba-tiba kakek itu menghampiri Tsuba. Karena anting itu milik istrinya. Anting pun lalu dikasih ke kakek itu. Dengan Tsuba melihat kakek itu yang memakai baju warna pink, tapi kok terlihat keren. Itu membuat Tsuba tidak paham. Tsuba pun lalu diajak ke rumah kakek itu. Karena ada beberapa dorayaki enak. Itu sebagai ucapan terima kasih kakek itu. Karena Tsuba sudah menemukan anting istrinya. Tsuba pun lalu ke rumah kakek itu. Dan bertemu dengan istrinya. Istrinya pun juga senang karena antingnya sudah ditemukan oleh Tsuba. Tsuba yang melihat pakaian kakek itu dan istrinya terlihat cantik dan modis. Dari situ, Tsuba selalu berkunjung ke rumah kakek itu. Dan Tsuba benar-benar menikmati ketika melihat mereka berdua berdandan. Dari situ, Tsuba belajar berdandan dari kakek itu dan istrinya. Tsuba pun lalu mencoba memakai lipstik. Dan itu baru pertama kali memakai lipstik. Itu membuat nangis Tsuba. Karena Tsuba menyukai itu. Padahal seharusnya anak laki-laki tidak suka memakai lipstik. Tapi itu Tsuba berpikir itu sangat cantik sekali dan membuat Tsuba senang. Melihat Tsuba menangis, istri kakek itu lalu bertanya ke Tsuba tentang higil. Karena Tsuba bingung, istri kakek itu menerangkan ke Tsuba. Higil itu sepatu buat cewek. Tapi padahal higil itu pertama kali dibuat untuk para kesatria. Untuk supaya stabil saat memanah. Dan make up itu dibuat untuk kamuflase. Dengan menangis, Tsuba pun mengatakan, "Kenapa? Aku seperti ini padahal aku ini anak laki-laki." Istri kakek itu pun langsung mendandani Tsuba dan mengatakan, "Ini karena kau adalah Tsubakino Tasuku. Karena kau menyukai apa yang kau sukai." Kakek itu pun juga mengatakan, normal adalah didefinisikan dari pemikiran mayoritas. Karena itulah, jika kau menyukainya, tidak apa-apa. Enjoylah ke hal yang kau inginkan. Setelah selesai mendandani Tsuba, kakek itu dan istrinya mendukung Tsuba. Apa yang diinginkan Tsuba. Dari situ, Tsuba berpikir, karena Tsuba berbeda dari semuanya, dan Tsuba takut ditinggal sendiri. Tapi mereka berdua menerima Tsuba apa adanya, bahkan mencintai Tsuba. Dari situ, Tsuba sadar tidak akan sendiri lagi, karena Tsuba menyukai apa yang Tsuba suka selama ini. Maka dari itu, giliran Tsuba membantu kakek itu. Mendengar cerita dari Tsuba, Sakura pun teringat ucapan Anzai kemarin. Nirai pun juga sedih. Dari situ, Nirai mengajak Sakura dan Suo untuk membantu Tsuba. Untuk memastikan kakek itu kembali semangat lagi dan menemukan apa yang menjadi masalahnya. Sakura pun lalu mengatakan, "Kapan kita akan mengunjunginya lagi?" Tsuba pun lalu memeluk mereka bertiga. Dan daripada buang-buang waktu, Tsuba memutuskan akan mengunjunginya besok. Setelah pagi hari, mereka pun sudah ke rumah kakek itu saja. Setelah masuk ke rumah kakek itu, membuat Tsuba terkejut. Karena rumah berantakan dengan buku. Itu karena kakek itu mengambil album foto.
Dan tumpukan buku yang lain ikut terjatuh. Karena kemarin membahas istrinya, jadi kakek itu tiba-tiba ingin membuka foto itu. Mereka pun lalu membereskan semuanya. Selesai itu, mereka pun kembali menghibur kakek itu lagi dengan membuka album foto kakek itu dan istrinya. Dengan terakhir kakek itu memperlihatkan foto spesialnya, itu membuat Sakura terkejut. Sampai-sampai Sakura pun kesendak. Semua pun pada heran kenapa Sakura bisa tersendak melihat foto spesial kakek itu. Sampai-sampai kakek itu pun mengambilkan tisu untuk Sakura. Tetsuba pun lalu bertanya dengan Sakura, "Sakura, apa foto ini mengaktifkan sensor romantismu?" Sakura pun belum mengakui. Dengan alasan Sakura, karena kue kastela yang membuat Sakura tersendak. Suwo pun lalu menyaut, "Terus apa yang membuatmu kamu memerah? Ketika sensor romantismu aktif, wajahmu langsung memerah seketika loh." Sakura pun, "Hah? Benarkah?" Tetsuba pun lalu menyuruh Sakura untuk mengatakan sesuatu tentang foto itu. Sakura pun dengan malu-malu mengatakan, "Itu tidak ada yang spesial. Itu terlihat seperti kakek itu bahagia dan terlihat seperti menikmati sendirian. Dan si nenek terlihat sangat mirip Tetsuba Kino. Terlebih dia saat bicara dengan Umemiya." Tetsuba pun langsung salting dong. Dan itu membuat Tetsuba malu karena Umemiya itu pria yang Tetsuba kagumi. Namun tiba-tiba kakek itu langsung menangis dengan perkataannya, "Apa benar ya?" Semua pun pada panik menanyakan kenapa kakek itu. Kakek itu pun mengatakan, "Semenjak aku sendiri, aku mulai khawatir apakah Yui benar-benar bahagia atau tidak." Yui itu nama istri kakek itu, bre. Dan kakek itu sangat mencintainya dan benar-benar senang bisa bersama dengannya. Namun, kakek itu selalu penasaran dengan Yui yang sebenarnya. Suwo pun lalu bertanya dengan kakek itu, apa ada alasan tertentu membuat foto itu? Karena pohon dogwood di foto itu membuat Suwo kepikiran. Kakek itu pun menjawab, dia tidak begitu suka di foto. Tapi waktu itu, dia ingin sekali foto di depan pohon dogwood yang dia tanam. Suwo pun bertanya lagi, sebelum menanam pohon dogwood, apa terjadi sesuatu di antara kalian? Kakek itu pun masih mengingatnya. Tapi itu sedikit malu menurut kakek itu dan mengatakan, Yui itu terlihat sangat cantik ketika berurusan dengan fashion. Dan kakek itu berharap bisa se-fashionable juga. Supaya Yui bisa melihat kakek itu sama seperti dirinya. Tapi kakek itu selalu memanggil Yui cantik. Namun kakek itu tidak pernah menanyakan seperti apa kakek itu di mata Yui. Suwo pun lalu mengatakan, kurasa dia kesal denganmu kek. Dogwood ditanam sendiri oleh istrimu kan? Dogwood memiliki arti kegigihan, cinta yang cemerlang, dan memiliki arti kau pikir aku acuh tak acuh terhadapmu. Maksudnya, kau pikir aku tak peduli denganmu. Ketika nenek Yui menanam pohon dogwood, mungkin itu cara berargumen nenek Yui untuk kakek itu. Kakek itu pun lalu berterima kasih ke mereka berempat. Lalu, kakek itu membayangkan istrinya dan mengatakan, aku minta maaf Yui, ternyata ini caramu berargumen kepadaku. Kalau aku ini salah. Kau sangat elegan sekali. Aku benar-benar tidak bisa bersaing dengan orang sepertimu. Dari situ, kakek itu mungkin akan mengerti. Dan kakek itu akan kembali ceria lagi. Tetsuba dan kawan-kawannya pun langsung pulang. Setelah malam, Sakura, Suwo dan Nire pun berjalan-jalan malam. Saat berjalan, Sakura itu terlihat gelisah karena Sakura diseret Nire dan Suwo untuk jalan-jalan malam itu. Padahal itu hari libur, seharusnya sih Sakura semangat. Nire pun lalu mengatakan untuk merayakan kakek itu yang sudah terlihat membaik, Tetsuba bilang akan menelaktir mereka bertiga. Dan Nire juga tak menyangka bisa kelestoran dengan salah satu empat raja Bofurin. Dan mungkin akan makan makanan yang berbau manis. Dengan Nire yang banyak bacot, Sakura pun menanyakan, kenapa pipimu itu Nire?
Apa ada seseorang yang melakukan itu padamu? Nire pun dengan alasannya, itu cuma kesandung ya kan Suwo? Suwo pun hanya senyum saja. Sakura masih menanyakan, apa Suwo yang menghajarmu Nire? Nire pun lalu mendorong Sakura untuk lanjut jalan. Dengan berjalan, Nire pun meminta alamat Tetsuba apakah mereka di jalan yang benar. Karena mereka akan makan bersama dengan Tetsuba. Dengan melihat map, Suwo pun masih bertanya-tanya apa itu tempat yang benar. Dan itu baru pertama kali mereka masuk di distrik Red Lake. Setelah masuk, Sakura pun langsung ditawarin untuk uwu. Dan Suwo juga ditawarin Oyo. Tiba-tiba Nire pun langsung heboh mengajak untuk pergi dari tempat itu. Dan Nire akan menghubungi Tetsuba dan memeriksa mapnya. Sakura pun masih ngeyel. Sudah jauh-jauh sampai sini, masa mau balik? Nire pun dengan hebohnya. Ini serius Sakura, ini bukan tempat yang cocok untuk anak SMA. Bahkan kita sudah tidak berada di wilayah Bofurin lagi. Dan tiba-tiba wanita dari lantai atas terbang menimpa Sakura. Untungnya mereka berdua tidak apa-apa. Dengan wanita panik seperti itu mengatakan maaf. Sakura pun lalu bertanya, memangnya kenapa terburu-buru? Kau juga lompat dari tempat yang tinggi. Wanita itu pun masih panik dan buru-buru akan pergi. Dan tiba-tiba terdengar ucapan kencang seseorang. Kau membuat kami lari ke sana ke sini. Kami jadi tidak mendapatkan uang. Jika kau membuat masalah terus-menerus, paham? Dan itu suatu geng mendekat ke wanita itu. Nire dan Suwo pun menyadari bahwa mereka menghajar wanita itu. Lalu ketua geng itu menanyakan, kau siapa? Apakah kau teman wanita itu? Wanita itu pun masih panik dong dan mengatakan bukan temannya. Namun Sakura mengatakan, memangnya kenapa? Kalian ada masalah jika kami temannya? Ketua geng pun menjawab, ketahui tempatmu brengsek. Aku bisa mengajarmu seharian kalau kamu mau. Tapi kami sedang tidak punya waktu. Jadi cepat berikan wanita itu dan kami akan pergi. Wanita pun langsung berjalan mendekat ke geng itu. Dengan ucapannya, aku akan pergi dengan kalian. Tapi jangan sakiti mereka. Sakura dan Suwo pun menahan wanita itu. Sakura pun dengan gayanya, jika tidak, memangnya kenapa? Pecundang mana yang menghajar cewek tak bersalah? Sampai bajunya jompang-camping, terluka, dan sampai menimpaku segala. Sini maju cok. Geng itu pun sampai bengong dan masih meremehkan mereka bertiga. Ini sungguh menyebalkan brengsek. Sakura pun menyuruh Suwo dan Nire untuk melindungi wanita itu. Namun, Nire bisa melindungi dirinya dan wanita itu. Dan menyuruh Suwo dan Sakura untuk menghajar mereka. Sakura pun heran, ngomong apa kau Nire? Namun Suwo mengatakan, Nire sudah meminta. Jadi mari kita selesaikan. Dengan Sakura mengingat ucapan Kotoha dan Kaji, Sakura pun mempercayai Nire. Nire pun akan berusaha. Dengan geng itu melihat ke Sakura, mengatakan, sudah bicaranya. Dengan perkataan semua orang geng pun akan menghajar anak-anak nakal itu. Pertarungan pun akan dimulai dan semua orang di kota pun sedikit panik melihat keributan yang terjadi. Geng itu pun langsung menyerang Sakura dan Suwo. Perkelahian pun langsung dimulai. Namun saat Sakura menangkis serangan salah satu orang geng itu, orang itu malah mengarah ke Nire. Karena Sakura teringat ucapan Suwo, Sakura pun membiarkan saja dan Sakura menghajar yang lainnya. Orang itu pun langsung menyerang Nire. Dengan paniknya Nire, dengan ucapannya agar tidak menutup matanya, Suwo yang melihat Nire pun juga panik. Nire yang akan dipukul pun malah menceritakan saat kemarin. Saat Suwo mengajak Nire untuk ikut dengannya,
Suwo pun mengatakan ke Nirei, sepertinya saat ini kau satu-satunya yang merasa terpuruk. Kau bertingkah aneh sejak tadi pagi. Suwo penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Dari situ Nirei mulai bercerita. Saat Nirei pergi ke rumah Sakura, Nirei ingin sekali membantu Sakura ketika dia kesulitan. Tapi saat Nirei melihat Sakura bicara di depan semua orang, Nirei pikir Sakura masih bisa maju ke depan meskipun kesulitan. Dan saat itu Nirei menyadari kalau Nirei benar-benar tidak berbuat apapun untuk Sakura. Karena itu Nirei pikir Sakura tidak membutuhkan Nirei. Tapi di saat yang bersamaan Nirei tidak mau itu terjadi. Nirei ingin berada di samping Sakura dan membantu Sakura menjadi yang teratas di sekolahan. Ketika Nirei bertemu Sakura pertama kali, Sakura membantu Nirei saat dipukul. Dan Sakura bilang kalau Nirei tidak lemah. Dari situ, Nirei ingin perkataan itu menjadi kenyataan dan menjadikan diri Nirei di versi yang bisa dibanggakan. Karena Sakura terus maju, maka Nirei harus memulai langkahnya juga. Dari situ Nirei meminta diajari oleh Suwo cara bertarung. Mendengar itu Suwo pun juga senang karena kepercayaan Nirei ada di mana-mana. Sebelum mengajari bertarung, Suwo akan mengajari cara melindungi diri dulu, tapi harus kerja keras dan menyiapkan banyak perban. Dan pukulan geng tadi baru mau sampai, bre. Dengan pesan Suwo ke Nirei jangan menutup matanya, tapi Nirei malah menutup matanya. Nirei pun malah menghindar dengan nungging. Untung saja geng itu bisa menyungsep ke depan. Sakura dan Suwo melihat itu pun juga senang. Namun dengan Nirei begitu masih akan dihajar oleh salah satu orang dari geng itu. Wanita melihat itu pun sampai panik. Untung saja Suwo datang dan membantu Nirei dengan menghajar salah satu orang geng itu. Maaf ya, anak ini masih tahap pelatihan. Orang itu pun langsung dijatuhkan di depan Nirei. Dengan ucapan Suwo ke Nirei, bukankah sudah kubilang jangan menutup mata Nirei? Tapi Suwo harus katakan bahwa Nirei itu keren sekali. Dan chapter selanjutnya langsung memperlihatkan saat Suwo melatih Nirei. Pertama, Suwo mengajari teknik pertahanan diri. Nirei pun langsung dilatih melindungi diri dan juga menyerang musuh dengan teknik kutu kayu. Ketika Nirei disuruh menyerang Suwo, ternyata cara yang dipakai Nirei tadi itu juga pelatihan dari Suwo. Walaupun begitu, saat Nirei akan jatuh masih tetap dilindungi oleh Suwo. Dan tadi Nirei selalu ngomong jangan menutup mata itu juga pelatihan dari Suwo. Suwo juga akan melatih mata Nirei. Dan ini kembali ke pertarungan lagi. Sakura melihat Nirei dan Suwo pun juga senang. Bahkan Sakura sampai ketawa. Dengan Sakura sembari menyerang geng itu dengan ucapan dalam hatinya, jika dia bisa melakukan itu seharusnya bilang dari tadi, cuk. Sakura pun langsung menghabisi yang lainnya. Dengan tertinggal hanya ketuanya, Sakura pun langsung berlari dan menghajarnya. Namun Sakura bisa-bisanya kena hantaman dari ketua geng itu. Untung saja dengan mudahnya Sakura bisa menjatuhkan ketua geng itu dengan putaran kakinya. Ketua geng itu pun langsung terkapar dong dan tak berdaya. Dan akhirnya semua orang di geng itu pun sudah terkapar semua. Sakura dan Suwo pun langsung mendekat ke Nirei dan wanita itu. Nirei pun lalu meminta maaf karena tiba-tiba kaki Nirei lemas. Suwo pun lalu mengatakan, tidak usah meminta maaf, kau sudah keren sekali di pertarungan pertamamu Nirei. Ya kan Sakura? Sakura pun kaget dan mengatakan, itu sebenarnya cara berbahaya untuk bertarung. Kau yang mengajari kan Suwo? Suwo pun menjawab iya, itu adalah teknik kutu kayu. Nirei pun lalu mengatakan, sebenarnya teknik yang diajarkan Suwo jauh lebih keren. Ini salahku karena terlihat sangat lemah waktu itu. Sakura pun lalu membayangkan perkelahian tadi. Dari situ Sakura mengatakan ke Nirei, kurasa tidak terlihat lemah atau apapun. Nirei pun langsung bangun dong dan bertanya ke wanita itu,
tentang siapa orang yang mengejar wanita itu. Dan tiba-tiba seseorang datang dan menghajar Nirai, Suo, dan Sakura. Dengan gayanya menanyakan, apa dia salah satu dari mereka? Kalau begitu, dia ada di level yang berbeda. Dengan marahnya ke Sakura, Suo, dan Nirai karena menganggap mereka yang mengejar wanita itu. Wanita itu yang bernama Shizuka. Shizuka pun lalu menjelaskan ke orang itu bahwa Shizuka akan bekerja di kota itu. Namun pria itu masih sangat marah karena melihat Shizuka yang compang-camping dan terluka. Karena Shizuka tidak diberi kesempatan ngomong, pria itu pun langsung ditampar oleh Shizuka. Sakura, Suo, dan Nirai pun sampai bengong melihatnya. Setelah mendengarkan cerita dari Shizuka bahwa Sakura, Nirai, dan Suo itu yang membantu Shizuka, pria itu pun langsung bersujud dan meminta maaf karena dia tidak tahu kalau mereka yang membantu Shizuka. Shizuka pun langsung ngomel dong. Pria itu pun lalu mengatakan, tubuhku akan bergerak sendiri sebelum kepalaku membaca situasinya. Aku benar-benar minta maaf. Suo pun lalu menjawab, enggak apa-apa, kami senang kalau kesalahpahaman ini selesai. Nirai pun lalu bertanya, ngomong-ngomong, kalian berdua ini siapa? Mereka pun lalu memperkenalkan dirinya. Pria itu bernama Kenji Nakamura dan wanita itu Shizuka Narita. Dan Shizuka itu seorang penyanyi dan Renji bekerja di bar dia bernyanyi. Renji pun menganggap suara Shizuka itu begitu indah dan merdu. Bahkan Kenji menganggap suara Shizuka seperti malaikat saat di panggung. Melihat mereka berdua, muka Sakura pun sampai memerah karena mereka tidak terlihat seperti teman. Dengan Sakura melihat ke salah satu geng itu sudah sadar akan menyerang, Sakura pun langsung meloncat dan akan menghajarnya. Namun tiba-tiba geng itu malah dihajar orang lain. Itu pun membuat Sakura bengong. Dan itu datang dengan banyak orang. Dengan perkataan orang itu ke Kenji, kau selalu sama saja. Bulan ini saja sudah beberapa kali aku menyelamatkan bokongmu. Yang lebih buruk lagi, kalian semua tersenyum malu. Karena itu, kalian hampir diserang oleh lalat seperti ini. Kenji pun dengan ketawa mengatakan maaf dan akan lebih hati-hati. Nirai pun dengan panik karena banyak sekali yang datang. Namun, Shizuka mengatakan bahwa dia orang-orang dari Kenji. Dengan orang itu mengira bahwa Kenji yang menghabisi geng itu atau orang-orang berkeliaran di jalan itu. Namun, Kenji mengatakan kalau yang menghabisi adalah Sakura dan kawan-kawannya. Mereka pun lalu meminta maaf ke Sakura dan berharap tidak menyebabkan masalah ke Sakura dan kawan-kawannya. Mendengar sebutan ketua, itu membuat Sakura dan kawan-kawan terkejut karena mereka mempunyai nama besar di kota itu dan semua orang di kota itu memanggil mereka Roppo Ichisa. Dan kanji itu adalah ketua organisasi itu, Roppo Ichisa. Dengan Nirai yang ember pun mengatakan, Roppo Ichisa banyak sekali bertarung dengan Furin sebelum kita bersatu. Mereka adalah kelompok yang mengandalkan pukulan untuk menyelesaikan masalah. Kanji mendengar itu pun mengatakan dengan kencang, kau bilang apa tadi, Cok? Nirai pun langsung panik dong dengan perkataan dalam hatinya. Meskipun sudah tidak mendengar mereka bertarung dengan Furin lagi. Namun tanpa sadar, Nirai membicarakan di depan mereka. Namun tiba-tiba Kanji pun malah senang bahwa mereka dari Furin. Kanji pun lalu mengatakan, pantas saja kalian kuat sekali. Dengan menunjuk ke Sakura, kau berusaha melindungi kami meskipun orang asing. Bukan cuma fisik yang kuat, kau juga punya hati yang baik. Kenji pun menyukai anak seperti itu. Muka Sakura pun sampai memerah seperti biasanya. Shizuka pun juga senang kalau mereka dari Furin, berarti kenal dengan Tetsuba. Nirai pun langsung menanyakan, apa kenal dengan Tetsuba? Kebetulan kami akan bertemu Tetsuba hari ini.
Ternyata Shizuka dan Tesuba hari itu akan melakukan pertunjukan di panggung yang sama. Mereka pun langsung diajak ke bar tempat mereka tampil. Setelah masuk, Sakura, Nira, dan Suo pun sampai bengong karena di dalam Tesuba sudah tampil dengan goyangan ngebornya. Sakura pun sampai heran, apa-apaan ini? Hah? Setelah selesai pentas, Tesuba pun lalu mengajak Nirasuo dan Sakura makan bersama. Dengan begitu mereka langsung bercerita-cerita dan Tesuba menyuruh untuk makan sekenyangnya karena Tesuba yang akan menraktir mereka. Tesuba pun juga senang karena kakek itu sudah kembali semangat dan mulai berdandan tiap hari dan juga sudah menonton dan bermain. Tesuba pun lalu berterima kasih dengan Sakura, Nirai, dan Suo. Namun mereka bertiga pun dengan rendah hatinya menganggap kalau tak apa-apa karena tidak membuat apa-apa. Justru mereka bertiga juga senang. Mendengar itu, Tesuba pun dengan semangatnya langsung memesan makanan banyak untuk mereka bertiga. Dengan mereka makan-makan, mereka bertiga pun lalu menggoda Tesuba karena tarian Tesuba tadi sangat keren. Nirai pun lalu menanyakan ke Tesuba dan mencatat semua hal informasi kenapa Tesuba menari begitu dan sejak kapan. Tesuba pun lalu menjawab, dan itu nama tariannya pole dancing karena Tesuba ingin sekali menari di depan banyak orang yang melihat. Karena di Furin tidak ada tempat seperti itu, makanya Tesuba datang ke situ, Keisi Street, dan Tesuba terus meminta ke pemilik bar itu sampai Tesuba diterima menari di bar itu. Hah? Kenji pun lalu datang mendekat ke Tesuba dan membawakan pesanan makanannya. Tesuba dan Kenji pun juga kenal akrab karena organisasi Kenji itu menjaga kota itu, melindungi para pengunjung atau pekerja wanita. Karena jalan di situ dipenuhi alkohol dan pertunjukan, karena itu banyak perkelahian di situ. Tiba-tiba Shizuka pun langsung tampil dengan bernyanyinya. Semua orang pun pada senang mendengar Shizuka bernyanyi karena suaranya bagus dan membuat jiwa menjadi tenang. Sampai-sampai Kenji pun tersepona melihat Shizuka bernyanyi. Selesai bernyanyi, Shizuka pun langsung menemui Tesuba. Namun, Tesuba yang melihat tangan Shizuka yang terluka, itu membuat Tesuba terkejut. Tesuba pun lalu menanyakan kenapa. Namun Shizuka beralasan cuma kesandung. Kenji pun melihat itu berterima kasih dengan Sakura dan kawan-kawan karena menjaga rahasia dari Tesuba. Karena tadi sebelum masuk ke kafe mereka dipesan oleh Kenji. Karena Shizuka menganggap Tesuba sebagai kakaknya dan Tesuba memanjakan Shizuka seperti adiknya sendiri. Maka dari itu, jika Tesuba tahu Shizuka dalam masalah, dia akan marah di dunia itu. Kira-kira seperti apa ya marahnya? Salah satu 4 raja Bofurin itu, Tesuba Kino. Ditambah lagi, Kaji tidak mau menyeret Furin dalam masalah di jalan itu. Dan tiba-tiba Kanji dipanggil anak buahnya. Orang-orang yang dihadapi sebelumnya, mereka berkumpul di jalan dan membuat masalah di mana-mana. Mereka pun langsung kaget dong. Bakal seperti apa ya cerita selanjutnya? Lanjut nanti ya bre, stay tune, terima kasih.